Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang seperti sekarang ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal kami, proposal akuntansi sektor publik yang berjudul Akuntansi Rumah Sakit dengan tema analisis pengakuan pendapatan dan beban pada rumah sakit. Sebelum menuju materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aza Fadilah dengan NIM 202404207 dan rekan saya Andri Ar-Rahman dengan NIM 202420302. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat 3 penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah latar belakang. Seperti yang telah kami cantumkan di dalam PPT, perusahaan ini dapat dibagi menjadi organisasi nirbala, organisasi non-profit, dan organisasi laba. Nah, itu mereka tujuannya berfokus untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, rumah sakit juga ini dibentuk untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, pada dasarnya usaha yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Demikian pula halnya dengan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Laba yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh besarnya dan beban selama proses kegiatan usaha yang bertanggung karena pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Nah, di latar belakang juga itu rumah sakit mengakui pendapatan ketika layanannya diberikan kepada pasien gitu. Nah, pendapatan dan pengeluaran kepada rumah sakit itu harus dicatat sebagai pendapatan dan beban dalam laporan kegiatan rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada dalam latar belakang gitu. Apa saja sih masalahnya? Nah, adapun rumusan masalah dalam pembahasan kali ini, yang pertama adalah bagaimana penerapan pengakuan pendapatan dan beban kepada rumah sakit. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dan beban kepada rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ada 4 yang menjelaskan. Yang pertama itu pengertian rumah sakit. Nah, pengertian rumah sakit adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem medis dikembangkan oleh rencana pembangunan kesehatan. Nah, rumah sakit ini adalah institusi kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Di dalam rumah sakit ternyata banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian rumah sakit adalah yang dimana tempat ini dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan diisi para tenaga medis yang profesional. Yang kedua ada aspek atau unsur dan fungsi dari rumah sakit. Nah, rumah sakit sendiri ini memiliki misi. Nah, misi mereka itu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat, kesehatan dalam masyarakat. Nah, ada beberapa fungsi dari rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan medis, memberikan pelayanan penunjang medis, memberikan pelayanan kedokteran gigi, dan lain sebagainya, masih banyak lain. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, nah rumah sakit ini sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan. Nah, yang ketiga ini ada jenis-jenis rumah sakit. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya yang terbagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit umum ini menaruh pelayanan kesehatan dalam seluruh bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus itu kayak menaruh jenis penyakit tertentu gitu. Yang keempat ada pengertian, jenis, dan pengakuan pendapatan dan beban kepada rumah sakit. Nah, untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk tujuan sosial yang bersifat tidak komersial, itu seperti yang kita ketahui, suatu organisasi nirbala bekerja untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk tujuan sosial yang bersifat tidak komersil. Tidak ada unsur mencari laba dalam menarik perhatian publik. Secara umum, masyarakat itu berpendapat bahwa suatu organisasi nirbala sudah memiliki sumber dana untuk digunakan membiayai kegiatannya.
Kesimpulannya itu, organisasi nirbala memiliki suatu atau lebih pendapatan, dan begitu juga sebaliknya. Banyak organisasi nirbala hanya memperoleh satu jenis pendapatan saja, yaitu atur. Nah, hal ini juga ada risikonya. Nah, risiko itu kayak terjadi kelumpuhan organisasi apabila hibah kegiatan telah selesai digunakan. Nah, oleh karena itu, sumber pendapatan lain organisasi nirbala dilakukan untuk mendukung keberlangsungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, analisis pengakuan pendapatan dan beban pada rumah sakit. Rumah sakit biasanya melakukan pengakuan pencatatan dan beban biasanya dengan menggunakan dua metode, yaitu kas basis dan akrual basis. Dalam mencatat laporan keuangan kebijakan akuntansi, yang dipakai biasanya mengakui pengakuan pendapatan dan beban pada rumah sakit biasanya menggunakan metode kas basis. Dalam metode kas basis ini, pendapatan diakui ketika kas diterima, sedangkan beban diakui ketika kas dibayarkan. Artinya, perusahaan dalam melakukan pencatatan beban pada transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan, dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Kas basis ini merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi, di mana teknik pencatatan kas basis ini adalah teknik catatan ketika transaksi terjadi di mana benar-benar uang itu dikeluarkan atau diterima. Kedua, kasus pengakuan pencatatan pendapatan dan beban yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP atau RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana rumah sakit ini menangani kasus kejadian orang yang tersusuk ikan sejenis marlin yang berasal dari Buton Selatan. Kasus tersebut merupakan kasus pertama yang ditangani. Pasien masuk pada tanggal 19 Januari 2020 pada pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah dengan keluhan ada luka sebelah kiri tertusuk moncong ikan sori. Pada prinsipnya, pasien tersebut masuk di ruang UGD. Kondisi pasien tersebut relatif stabil dengan hemodinamik dan tanda-tanda vital yang stabil, sehingga pasien tersebut dianggap berstatus urgensi bukan emergensi. Pemerintah di Makassar memiliki beberapa rumah sakit, dan RSUP Wahidin ini merupakan salah satu di antaranya, merupakan rumah sakit yang mana sumbangan pemerintah merupakan sumber utama. Sumbangan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rumah sakit tersebut. Kemudian, persentase penyelesaian digunakan sebagai metode pengakuan pendapatan, di mana pengakuan tersebut disesuaikan dengan besarnya jasa yang digunakan. Ada 5 proses pengakuan pencatatan dan pendapatan dan beban pada rumah sakit RSUP Wahidin ini. Ada yang pertama, proses pencatatan pendapatan rawat inap. Proses ini diperuntukkan untuk pasien yang rawat inap sebelum memasukin ruang opname untuk menentukan kelas ruang opname yang akan digunakan. Yang kedua, saat pengakuan pendapatan loket rawat inap. Setelah pemberian jasa terjadi, pendapatan baru akan diakui. Dalam ini, metode akrual basis diaplikasikan untuk mengakui pendapatan dengan menyesuaikan besar jasa. Teruntuk pasien yang memiliki kartus ASKES, biaya pendaftaran dan tindakan ditiadakan kecuali bagi hal-hal yang tidak masuk dalam tanggungan, seperti jenis obat-obat tertentu. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dan biaya. Itu ada 5. Yang pertama, ketika pelayanan, usai diberikan atau hak untuk menagih timbul dengan adanya barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, setelah pelayanan, selesai diberikan atau hak penagihan yang muncul usai adanya atau jasa diserahkan kepada masyarakat, maka pengakuan usaha dari jasa layanan seperti rawat inap, rawat jalan, rawat darurat baru dapat diakui. Yang ketiga, setelah hak kepemilikan barang berpindah kepada rumah sakit atau ketika kas atau uang diterima oleh BLU RSWS, maka saat ini pendapatan hibah baru dapat diakui. Keempat, setelah penerbitan SP2D dilakukan dan dicatat sesuai dengan nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM, maka pendapatan dari APBN baru dapat diakui. Yang kelima, dalam proses pengakuan pendapatan, hal ini disesuaikan dengan jumlah yang digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, jumlah yang sudah dan harus dibayarkan, serta jumlah estimasi atau alokasi jumlah. Keempat, pendapatan yang diperoleh dari sumbangan itu bisa berasal dari pemerintah, bahan-bahan usaha, lembaga donor internasional, masyarakat, atau lembaga nirlaba penyalur sumbangan. Dan terakhir, saat pengakuan pendapatan loket poliklinik,
saat dimana pasien melakukan pembayaran sebelum pemeriksaan pasien dilakukan, maka pada saat itulah pengakuan pendapatan terjadi. Sehingga berdasar pada SAK pendapatan loket poliklinik didasarkan kepada standar kas basis saat terjadi perpindahan uang kas dari pasien kepada loket tersebut. Yang ketiga, konsep pengakuan biaya pada Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Seperti rumah sakit pada umumnya, RSUP Wahidin Sudirohusodo ini memberikan pelayanan secara medis dan ada beberapa pengorbanan yang dilakukan rumah sakit ini tersebut. Di antaranya ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Dan biaya bahan baku itu merupakan biaya bahan dan alat yang digunakan sesuai jenis atau kegiatan yang signifikan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung seperti upah gaji perawat serta upah gaji dokter. Dan yang ketiga, biaya overhead, biaya yang digunakan secara manfaatnya seperti biaya listrik, biaya alat setelah habis pakai, biaya kesehatan, biaya kebersihan, dan biaya lain-lainnya. Terakhir, keempat, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari tulisan ini yaitu dengan perkembangan ekonomi yang pesat, akuntansi sebagai alat untuk menyampaikan informasi transaksi keuangan yang terjadi saat ini semakin besar juga. Transaksi perusahaan menjadi lebih kompleks dan menciptakan kebutuhan atau informasi tentang situasi keuangan perusahaan tersebut. Juga bisa digunakan untuk keputusan berdasarkan dan keuangan yang andal menghargai dasar-dasar perhitungan. Masalah yang muncul ketika pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Dalam pengakuan pendapatan beban, rumah sakit melakukan pengakuan pencatatan dan beban menggunakan 2 metode, yaitu cash basis dan accrual basis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.